Pak Deddy Mulyadi tidak mengurangi rasa hormat saya. Ya kan, saya undang Pak Deddy Mulyadi untuk kita diskusi bersama-sama membangun Jawa Barat, libatkan kami Ormas untuk menjadi garda terdepan, membantu Bapak untuk membangun Jawa Barat. Ya, saya sampaikan di sini, saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Yang diskusi aktif, ayo kita ngobrol. Ya, jadi jangan masyarakat itu menstigma Ormas seakan-akan kenapa? Statement Bapak itu bagi kami menyesatkan, Pak. Menyayangkan itu. Lah Ormas ini warga negara Indonesia semua loh. Dan juga saya panglima lagi FPP, Forum Pondok Pesantren se-Jawa Barat. 11.000 pondok pesantren. Dan kemarin saya diangkat di Gedung Sate. Jadi terlibat di sini bukan hanya ormas Kirip aja. Ada kiai besar-besar semua. Kami akan minta supaya dia minta maaf. Dia katanya ada terlibat di LSM ya. Itu mau menumpas ormas-ormas. Ormas itu banyak sekali. Karena itu Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa preman itu adanya di ormas. Sekarang persepsi yang terbangun bukan seperti itu. Kenapa? Bahwa kata-kata preman itu sebenarnya tidak ada yang serius di situ. Preman itu adalah freeman. Hanya saja orang-orang bebas ini dianggap sering membuat dalam tanda kutip kegaduhan, kekacauan, kemudian ada terjadi satu gejolak sosial di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampurasun. Nah, teman-teman semuanya, sepertinya langkah bersih-bersih dan berbenah untuk Provinsi Jawa Barat harus sedikit agak tertunda atau tersandung kali ya. Pasalnya, langkah gebrakan Kang Deddy Mulyadi untuk memberantas praktek premanisme di Provinsi Jawa Barat dengan menggandeng TNI dan Polri, Kejaksaan dan Pengadilan harus dihajar atau dirujak oleh beberapa ormas. Oke, bagaimana tantangan dari ormas pada Kang Deddy Mulyadi? Kita simak videonya. Pak Deddy Mulyadi tidak mengurangi rasa hormat saya. Ya kan, saya undang Pak Deddy Mulyadi untuk kita diskusi bersama-sama membangun Jawa Barat, libatkan kami Ormas untuk menjadi garda terdepan, membantu Bapak untuk membangun Jawa Barat. Ya, saya sampaikan di sini, saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Yang diskusi aktif, ayo kita ngobrol. Ya, jadi jangan masyarakat itu menstigma Ormas seakan-akan kenapa? Statement Bapak itu bagi kami menyesatkan, Pak. Ya kan, menyesatkan, untuk itu menyesatkan yang satu itu, Pak. Ya. Tapi ayo kita ngobrol, saya undang Bapak. Ya kan, diskusi. Bapak biasanya kalau ini kan ya saya undang resmi, Pak, di kantor kami, Pak, DPD GRIP Jawa Barat. Kita diskusi, Pak. Ya karena saya juga pengen belajar dari Bapak, saya pengen tahu pemahaman preman itu yang kayak gimana. Saya juga sampai hari ini belum paham, Pak, preman itu yang kayak gimana. Jadi saya undang Bapak untuk datang ke kantor DPD GRIP Jawa Barat, kita diskusi, Pak, di sini. Menyayangkan itu. Lah Ormas ini warga negara Indonesia semua loh. Dan juga saya panglima lagi FPP, Forum Pondok Pesantren se-Jawa Barat. 11.000 pondok pesantren. Dan kemarin saya diangkat di Gedung Sate. Jadi terlibat di sini bukan hanya ormas Kirip aja. Ada kiai besar-besar semua. Kami akan minta supaya dia minta maaf. Dia katanya ada terlibat di LSM ya. Itu mau menumpas ormas-ormas. Ormas itu banyak sekali. Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa preman itu adanya di ormas. Sekarang persepsi yang terbangun bukan seperti itu. Kenapa? Bahwa kata-kata preman itu sebenarnya tidak ada yang serius di situ. Preman itu adalah freeman. Hanya saja orang-orang bebas ini dianggap sering membuat dalam tanda kutip kegaduhan, kekacauan, kemudian ada terjadi satu gejolak sosial di masyarakat. Nah, oleh karena itu, maka hari ini saya selalu sampaikan, karena kebetulan saya sebagai seorang advokat dan juga Pak Sekjen kami juga adalah orang yang punya pendidikan dan mumpuni di bidang pengetahuannya di bidang hukum. Jadi tidak bisa serta-merta dikatakan bahwa ormas identik dengan preman, preman identik dengan ormas. Meskipun ya sekali lagi kata-kata itu selalu dikonotasikan ke kami dalam hal ini ormas. Kan kata-kata itu tidak mengarah kepada ormas GRIP Jaya, bukan. Tapi sebagai bagian dari ormas yang peduli kepada Republik ini, jangankan untuk melakukan tindakan, untuk memberikan proposal saja pun tidak diperkenankan oleh Ketua Umum kami. Artinya di sini bahwa GRIP Jaya ini benar-benar membangun satu karakter
terhadap kadernya yang militan dan mandiri. Bukan perampok, bukan pembunuh, dan bukan pemeras. Nah karena itu Kang Deddy Mulyadi titip salam Ketua Umum tadi. Kang Deddy maju sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Dan Kang Deddy juga berjuang bersama dengan tim dan yang lain untuk menang Pilkada Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Dan bagian dari kemenangan itu, Grip Jaya berperan di situ. Bisa kita cek. Karena itu Kang Deddy Mulyadi, melalui kesempatan ini kami berharap kalau ada pembenahan di sana-sini atau ada mungkin tempat-tempat yang harus dirobohkan, ada gangguan-gangguan kecil di lapangan, jangan itu dibawa ke ormas atau premannya. Kalau itu ada pelanggaran yang serius di bidang hukum, itu ranahnya ada di polisi, bukan ranahnya di gubernur. Gubernur itu punya Satpol PP, keamanan dan ketertiban yang tidak berdasarkan penegakan hukum, tidak pro justisia. Nah, karena itu kami berharap Pak Gubernur untuk melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, dan kalau ada yang serius di lapangan, bawa ke penegak hukum. Mana itu? Ya Polda. Polda Jawa Barat punya jajaran, punya instrumen penegakan hukum. Di situ ada Dirkrimum, ada Polresnya juga. Jadi nggak usah semua pekerjaan-pekerjaan itu melampaui kewenangannya. Itu bahasa Ketua Umum. Jangan melampaui kewenangan. Kalaupun itu niatnya untuk memperbaiki Jawa Barat 1.000.000%, Grip Jaya mendukung, karena kami memang mendukung Bapak. Bapak juga bahagian dari pemerintahan hari ini, Bapak Prabowo Subianto. Dan kami berkewajiban untuk mendukung Bapak. Jadi tidak mungkin, ya, sangat mustahil kalau Grip Jaya tidak mendukung Bapak, apalagi berbenturan dengan Bapak. Tidak akan pernah terjadi itu. Kecuali ada kondisi-kondisi yang diciptakan oleh pihak sebelah kepada kami. Karena kita punya kewajiban untuk menjaga harkat martabat kita. Kalau ada saudara punya rekan yang membantu tanpa merasa diperas, tanpa merasa ditekan, dan hubungan sukarela, tidak ada yang salah di situ, Pak. Nah, karena itu, sekali lagi, Kang Deddy Mulyadi, tolong, kami dalam beberapa hari terakhir sudah sangat berkomitmen, ya Pak Sekjen ya. Saya sudah menjawab bahwa jangan dianggap ormas sesuatu yang harus ditumpas. Jadi mungkin Pak Deddy Mulyadi perlu duduk satu meja dengan Ketua DPD Provinsi Jawa Barat. Kemarin saya lihat di podcast, karena saya ini bermain di media sosial juga. Beliau minta agar duduk satu meja. Kalau masih kurang juga duduk dengan Pak Sekjen. Kalau masih kurang Ketua Harian, masih kurang dengan Ketua Umum, dengan kita semua. Prinsipnya Jawa Barat harus lebih baik daripada hari ini. Jangan dikonotasikan kita ini semua orang paling bersih. Jabar juga hari ini terang tidak baik-baik saja. BJB masih dalam pemeriksaan. Ini konsentrasi, kita masih tahu berapa kerugian negara di situ. Bukan yang remeh-temeh yang dipersoalkan. Walaupun kondisional objektif di lapangan perlu penyelesaian lebih baik. Saya kira itu dari kami, pesan Pak Ketua Umum bahwa Grip Jaya akan senantiasa membantu program pemerintah, mendukung Bapak Kang Deddy Mulyadi. Karena itu bermitralah kita dengan baik demi Jawa Barat yang lebih baik. Begitu. Tidak akan ada asap tanpa adanya api. Kemungkinan ada pihak yang merasa terganggu dengan rencana dan gebrakan Kang Deddy Mulyadi untuk memberantas praktek premanisme yang ada di Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, mungkin dapurnya yang terganggu. Dapur tidak ngebul jika gebrakan Kang Deddy Mulyadi ini diteruskan oleh Kang Deddy Mulyadi. Atau jangan-jangan ormas yang tadinya disinyalir mendukung pencalonan Kang Deddy Mulyadi itu mulai mau meminta jatah. Padahal kan Kang Deddy Mulyadi tanpa didukung oleh ormas tersebut, insya Allah bisa dipastikan bakal menang, karena 60%, 66 tepatnya persen penduduk Provinsi Jawa Barat memang membutuhkan sosok seperti Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Oke, terlepas dari itu semua, Rasman Arief Nasution ini sepertinya adalah lingkaran lama dari Kang Deddy Mulyadi. Jika teman-teman masih ingat, di kasus kematian Vina Cirebon yang melibatkan 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di dalam penjara, Rasman Arief Nasution ini itu merupakan pengacaranya Suroto, yang kalau teman-teman ingat adalah seorang yang disinyalir katanya melihat celana dalamnya Vina, yang sampai hari ini masih dipertanyakan apakah pernyataan Suroto itu benar atau tidak.
Oke, hatur nuhun udah menyaksikan. Kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita, terlepas dari kontroversi yang mulai diadakan oleh teman-teman ormas. Semoga Jawa Barat tetap istimewa. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun. Bye bye.